Bapak-bapak, sangat beruntunglah kita mempunyai program seperti di Solo Selatan ini. Memang kemanapun saya pergi memberikan ceramah, hanya di sini yang ada rumah tahfiz, satu rumah tahfiz, satu jorong. Amin. Mudah-mudahan dengan bantuan bekerja sama semua kita, rakyat Solo Selatan, penduduk Solo Selatan, ikut berbimbingan tangan dengan Bapak Bupati, dengan Bapak Wakil Bupati, dengan Bapak DPRD, semuanya kita seperti mata gergaji. Saya akan yakin Solo Selatan ini akan dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Itulah yang kita cari dalam hidup sampai mati, Bapak Ibu. Bukan banyak uang, tetapi berkah dan rahmat. Itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Baso ke Tanjung Alam, sasimpang Jalan Kabiaro. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, cucu-cucu ambo nanlah menjawab salam. InsyaAllah kita bersama masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa ba'athan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Yang kita hormati Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati beserta Ibu Kabupaten Solo Selatan, Bapak staf ahli, para asisten, seluruh Bapak Ketua DPRD, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat. Kete ndak kita sabui namo, gadang ndak kita sabui jabatan. Semuanya adalah kita hamba-hamba Allah, kaum muslimin dan muslimat yang hadir dalam rangka wisuda tahfiz Quran yang kedua di Kabupaten Solo Selatan. Yang tahun dulu juga saya berceramah, sekarang bertambah banyak lagi. Apa manfaatnya kita menghafal Al-Quran? Apa gunanya anak kita pintar memahami Al-Quran? Apa yang bisa kita raih nanti setelah kita tiada di bumi ini? Anak-anak yang mengamalkan Al-Quran. Pertama dulu yang saya baca tadi, Allah menciptakan kita manusia ini adalah takwim. Di dalam bahasa Arab itu disebut masdar. Akar katanya qawwama yuqawwamu takwim. Artinya seluruh makhluk Allah, baik malaikat, baik jin, baik iblis, binatang, flora dan fauna, yang sangat terbaik itu adalah manusia. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Bapak Bupati dan seluruh kita yang hadir, Allah menciptakan manusia sebaik-baik kejadian
Allah tidak menginginkan manusia itu masuk neraka. Tandanya apa? Allah mengutus orang yang akan membimbing kita. Wa ba'asan nabiyyina mubasyirina wa mundirin. Maka Allah mengutus seorang rasul yang kerjanya memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Dan dia siapa? Dia manusia juga. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, ba'a mangko rasul tu ndak malaikat, ba'a mangko orang. Kalau rasul itu malaikat, Bapak Ibu, kita bisa komplain di akhirat nanti. Andaikan kita ndak salat, andaikan kita ndak pandai baca Quran, andaikan kita ndak melakukan seluruh syariat Islam, ditanya oleh Allah, kenapa kamu ndak patuh kepada rasulmu? Kita bisa menjawab, ya Allah, rasul kami itu malaikat. Dia tidak punya nafsu. Dia tidak punya keinginan. Maka malaikat itu wajar saja patuh kepada engkau. Karena nafsulah yang menjadikan manusia punya keinginan, punya pangkat, punya kedudukan, punya jabatan. Malaikat tidak ada, ya Allah. Allah sudah tahu bahwa manusia akan begitu, maka diutuslah jadi rasul itu manusia pula. Rasul ingin berumah tangga. Rasul perlu istirahat tidur. Rasul itu perlu makan dan minum. Tetapi nafsunya bisa terkendali. Kita bisa juga begitu, bisa. Pedoman utamanya Al-Quran. Karena Al-Quran yang diutuskan, diturunkan kepada Nabi itu sebagai referensi bahwa yang dibawa Nabi ini benar. Ya kan? Referensi itu bahasa Minangnya mamanje basinggari mencancang balandasan kaji badalie kanto bamisa. Orang sekarang menyebut referensi. Dua saja gunanya Al-Quran itu, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Peringatan itu apa? Agar kita tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat. Ini perlu diingatkan. Kenapa? Karena manusia itu punya nafsu. Nafsu terbesar itu bukan godaan iblis, tapi yang diilhamkan ke dalam diri kita. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mana dahulu sifat fujur je sifat taqwa? Dahulu sifat fujur, fa'alhamaha fujuraha. Ketika kita masih bayi, Pak, sifat fujur ini sudah ada. Saya anak tertua dari 9 bersaudara. Ibu-ibu, bapak-bapak, bamangko sampai 9 anak induk ambo. Lai tahu ibu? Lai. Karanonyo palupo. Jadi padusi ko kalau palupo, Pak Ketua DPRD, jam derang awak. Ambo, istri ambo beranak nan kedua tu sonsang. Kakinya lah ia dulu. Maka ambo diimbau di bidan. Ristawardi masuk ke dalam. Ibu sakit banaj. Aba paci ibu ko ke kudu ambo. Maafkan ambo yoda. Ko mati ambo beranak sonsang ko yod. Kironya lahi-lahi jo anak ko, Pak. Kemudian kini anak tu umurnya lampai 5. 2 tahun sudah lahir anak tu, beranak lucu lagi. Tak takana sedihnya sakit tu ni. Ya kan? Itulah ibu-ibu ini palupo menjadikan anaknya banyak. Kalau ndak palupo ini apa, Pak? Anda boleh apa mendakik dia ni. Jangan dakik je lah sakit beranak kau macam. Pideknya lupo. Sampai anak 8, sampai 9, sampai 5. Yo tu ibu. Iyo. Jadi ibu-ibu ini makhluk yang sangat berjasa kepada suaminya. Untuk itu saya sampaikan
Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak DPRD, paliaro sajola bini naniko ko. Jam buka cabang lo di Jakarta. Ya kan? Dia acuk dinas keluar, buka lo cabang sinan. Nambedo baiko kalau nak cukui gaji untuk membiayai bini berdua. Lain dapat pantunnya dia Pak. Kopi pai indak bagulo, dibuai orang batu sangka, piti sari bini berdua, akhirnya lalu disuruh tinggal. Jadi, Ustaz, bini kami ko ibarat oto kijang, koto kijang tahun 82 nan tinggi kepala tu, lah basandiang basinya. Iyo tu kalau istri lah lama kita pakai. Tapi ba acaranya, ditukar secatnya je metalik. Nan tabuk tu kita las. Ya kan? Kalau manuka auto baru, saya wak tarui habis pilih. Ya kan? Jadi ibu-ibu na lama ko dicat saya wak. Mudah-mudahan dia tetap berseri, bercahaya, menyamping, memberikan dorongan, motivasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain agar kita terfokus bagaimana anak ini bisa selalu memahami dan mengamalkan Al-Quran. Apa kata Rasulullah, Bapak Ibu yang terhormat? Al-Quran ini namanya 4 Pak. Kalau kitab yang lalu Zabur, ya Zabur saja namanya, kepada Nabi Daud. Kitab yang lain Taurat, namanya Taurat saja, diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab yang lain namanya Injil, itu saja namanya, diturunkan kepada Nabi Isa. Tapi Al-Quran 4 namanya Pak Bupati. Pertama Al-Quran namanya, itu akar katanya qara'a. Apa arti Al-Quran? Yang dibaca, yang dihafal, yang dipahami, yang diamalkan. Jadi sangat tepat sekali program unggulan dari Bupati Solok Selatan. Dan sudah kita dengar paparan tadi, dari 400 lebih rumah tahfiz, satu dari satu jorong, 200 lebih dikelola oleh pemerintah, 200 lebih mandiri. Dan ini kalau bersinergi terus, dan kita sayo sakato, sakacak sagama di kaum muslimin, mungkin saja nanti rumah tahfiz ini anak-anak menghafal Al-Quran lebih dari 1000 rumah tahfiz. Tapi artinya apa? Kita semuanya sayun sapakua, sapilih sataria, salangkah sapijak, saujo salape, bersatu untuk menciptakan ini lebih sempurna lagi. Kenapa harus begitu? Karena nama Al-Quran yang kedua Al-Furqan. Kalau kita memahami ini Pak, anak-anak kita ini memahami apa itu Al-Quran. Al-Furqan artinya pembeda antara yang hak dengan yang batil. Yang akan jadi bupati, yang akan jadi gubernur, yang akan jadi anggota DPRD 20-40 tahun yang akan datang, kalau hari belum kiamat, adalah anak-anak kita ini. Kalau dia sudah mengerti Al-Furqan, ya kan, pembeda antara yang hak dengan yang batil, kok jadi direktur Pertamina nyonya ndak ke minum minyak, ya kan? Kalau diurusnya urus laui, nyonya ndak ke jadi bajak laui. Cubalah orang yang tak tahu jual Quran, nyonya sertifikat laui Pak. Itu orang nak mengerti Al-Quran. Iya kan? Nah, ini dia. Jadi anak-anak kita ini akan mengerti nanti apa itu Al-Furqan. Pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kalau bercampur yang hak dengan yang batil, rusak yang hak. Bercampur yang halal dengan yang haram, rusak yang halal. Bercampur yang benar dengan yang salah, rusak yang benar. Iya enggak? Aku contoh.
Bu. Oh, Bu. Ibu lai pandai membuat gulai kambing. Lai kan? Gulai kambing kau kalau nan santiang orang memasak Pak Bupati. Itu sedang zikir orang tak pengaruh ni. Orang zikir salah satunya itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Babaun gulai kambing dan santiang orang memasak kau. Begitu kecil orang zikir dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lima orang magulai kambing kau seharum kau anak. Rusak konsentrasinya. Gulai kambing nalah masak tu rumah kita rumah lama. Pakai pagu atau sulayan. Di atasnya ada kayu. Rumah ko pakai tungku memasak. Gulai kambing tak jarang sakancah. Di atas sulayan tadi tak ciri kucing. Jatuh ciri kucing tu sagadang botol aqua ko ke dalam kuali yang berisi gulai kambing tadi. Lemo jawab makan. Itunya kalau nan halal bercampur dengan nan haram. Rusak nan halal. Ya kan? Kalau orang mendalami Al-Quran, dia akan diantisipasi oleh perintah Al-Quran itu. Apa? Jangan engkau percampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram. Itu di dunia. Kemudian yang ketiga, namanya Alkitab yang ditulis. Kepada siapa ini diturunkan? Kepada Nabi yang hari ini kita baca sejarahnya. Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi. Kepada Nabi. Sehingga Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Ya kan? Jadi Nabi itu akhlaknya setiap hari ini isi Al-Quran. Makanya Nabi itu dengan masyarakat selalu merasa hibah dan santun. Dengan istri merasa hormat. Dengan para sahabat lemah lembut. Kenapa? Karena akhlaknya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu perlu dituliskan, ditulis di kertas, ditulis di mana saja, asalkan tidak akan terlangkahi. Yang pertama, dituliskan ayat-ayatnya di dalam hati kita. Maka hati kita akan tentram, hati kita akan dapat hidayah kalau Al-Quran itu yang mengomandoinya. Mudah-mudahan anak-anak kita yang sudah menjadi hafiz ini dan guru-guru yang mengajarkan semuanya akan dapat syafaat dari Nabi yang kita baca sejarahnya hari ini. Amin. Yang terakhir nama Al-Quran itu Az-Zikru. Itulah yang dilakukan oleh Ustaz tadi. Zikir bersama untuk keamanan Indonesia. Istighfar bersama untuk keamanan Indonesia. Doa bersama untuk keamanan Indonesia. Memang Indonesia ini Pak, sangat sulit mengaturnya. Kenapa? Lautnya luas, pulaunya banyak. Malah di antara presiden ke presiden Pak, ada nantak tantu di pulau Indonesia kok. Nak tentu Pak, asing bola ambil sedurang lain. Karena banyaknya. Tapi kalau orang Eropa, negaranya segelompok saya. Indah ada negara Eropa tu ada nantak pakai lawi. Jadi mudah mengaturnya. Indonesia sangat sulit mengaturnya. Maka di samping orang pintar, kita perlu di Indonesia ini orang benar. Orang pintar sudah banyak Pak, yang jarang orang benar. Kalau orang yang tidak benar memimpin Indonesia ini, maka akan hancur. Jadi kita doakan doa yang dibaca Ustaz tadi. Ya Allah, pemimpin kami yang tersesat dari jalan Engkau, tunjuki mereka kembali ya Allah. Agar negara kami ini semakin maju. Hasil buminya yang berlimpah ruah, hasil tambangnya yang berlimpah ruah,
tidak dikelola oleh asing lagi ya Allah. Karena pemimpin kami ingin mensejahterakan rakyatnya. Ini kalau terbentuk pemimpin itu dari mengamalkan Al-Quran. Akalolah mati ya wak pak. Kecil Nabi wadah kecil bodoh. Mati percaya tak besok kita akan mati. Ustaz Ristawardi pasti mati. Ibu-ibu pasti mati. Kalau tidak bisa masuk surga. Kecil ibu bisa saya pindah dari Selok Selatan ke surga? Tidak bisa. Harus mati dulu. Sudah mati masuk kubur. Sudah masuk kubur hari kiamat. Dibangkit awak dari kubur. Ditimbang dosa jo pahala. Maniti sirat. Banyak prosesnya. Orang yang membaca Al-Quran. Orang yang mengamalkan Al-Quran kata Rasul. Ya'tur rajulu fi qabrihi. Setelah orang terbaring di dalam kuburnya. Idza utiya min qibali ra'sihi, datang malaikat akan menanya dari kepalanya. Kau awak mati kau pak? Malaikat kau kamazab awak dari kepala. Tapi awak santiang baca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Apa kata Al-Quran tadi? Ya kan? Al-Quran membelanya. Ya'tur rajulu fi qabrihi min ra'sihi idza utiya min qibali ra'sihi dafa'atut tilawatil Quran. Dia dibela oleh bacaan Al-Qurannya. Tidak bisa malaikat mazhab dari kepala. Kecil Allah pindah ke tangan. Idza utiya min qibali yadaihi, maka malaikat tadi ibu-ibu pindah melalui tangan. Tapi begitu malaikat akan mengazab, dafa'ahus sadaqah. Maka tangan tadi membela, saya yang memberikan infak, saya yang memberikan sedekah, saya yang memberikan bantuan. Kata pemerintah Selok Selatan, agar tahfiz ini lancar. Lancar keuangannya, lancar gaji gurunya, lancar honor gurunya. Disediakan dana untuk pemerintah. Itu namanya infak dan sedekah. Dengan infak dan sedekah itu kita dibela akan diazab dari tangan. Tidak jadi. Tidak bisa do ya Allah. Ya kan? Seluruh kami ini melihat sendiri kata anggota tubuh ini. Bahwa melalui tangannya orang itu pemurah mencarikan dana untuk melancarkan anak-anak membaca Al-Quran. Jadi untuk itu Pak, jangan diperhitungan agian sela dana banyak-banyak. Jangan diperhitungan Pak. Ini akan membantu kita semua dalam kubur. Tidak jadi diazab dari tangan. Nyusuruh dia Allah pindah ke kaki. Idza utiya min khibali rijlaihi, maka malaikat datang melalui kedua kakinya. Apa yang terjadi? Dafa'ul masiyu ilal masajid. Kaki membela. Tidak bisa dia diazab dari kaki. Karena apa? Karena kakinya selalu melangkah meramaikan masjid. Selalu kakinya mengantarkan salat berjamaah ke masjid. Bapak-bapak, sangat beruntunglah kita mempunyai program seperti di Selok Selatan ini. Memang kemanapun saya pergi memberikan ceramah, hanya di sini yang ada rumah tahfiz, satu rumah tahfiz, satu jorong. Amin. Mudah-mudahan dengan bantuan bekerja sama semua kita, rakyat Selok Selatan, penduduk Selok Selatan, ikut berbimbingan tangan dengan Bapak Bupati, dengan Bapak Wakil Bupati, dengan Bapak DPRD. Semuanya kita seperti mata gergaji. Saya akan yakin Selok Selatan ini akan dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Itulah yang kita cari dalam hidup sampai mati Bapak Ibu. Bukan banyak uang, tetapi berkah
dan rahmat. Itu yang kita cari. Ya kan? Kecil orang awak dapat rahmat kalau bini rancak. Lah 60 umurnya je taruh bawah je mukanya. Tak bisa rancak sampai mati. Dapat suami kayu. Sudah tu nyobang bangkrut. Ya kan? Banyak. Karena apa? Bagi Allah bisa merubah. Lai kata bayang dia Ahmad Saroni dalam masuk salanta tiba rugi 1 triliun. Di rumah dijarah orang. Ya kan? Siapa punya kerajaan itu? Allah. Orang yang kaya kalau sombong akan sebentar bagi Allah merubah kekayaannya itu menjadi orang bangkrut. Begitulah kekuasaan Allah. Maka dengan adanya kita bersama-sama memotivasi anak-anak kita ini adalah anjuran Rasulullah yang hari ini kita baca sejarahnya. Aku pindah lawak ke Rasulullah. Bu, Bu, ibu lai tahu Firaun. Mendengar namanya dalam Quran lai. Siapa Firaun kau? Raja yang kejam, membunuh anak laki. Tapi istrinya orang taat. Siapa nama istrinya? Asyiyah. Sekarang yang memakai nama itu orang-orang Muhammadiyah. Orang-orang Muhammadiyah, ibu-ibu pengajiannya namanya Ibu Asyiyah. Walaupun suaminya kafir, suaminya pembunuh anak-anak, tapi Ibu Asyiyah dibikinkan oleh Allah rumah dalam surga. Jadi Ibu Asyiyah itu masuk surga, lah tasadio sajak kini rumah dibuat Allah untuk beliau. Kenapa? Dia sangat hormat kepada suaminya. Jadi ibu-ibu kalau ingin dirubuatkan rumah oleh Allah dalam surga, jangan durhaka kepada suami. Lai tadangnya ibu dia ngicet dong. Itu. Iko adolo induk-induk ko bacilalek di bibir, kare suaranya pada suaminya, sama jo peluru rambo, tat. Ciek di suaminya 100 dia. Orang seperti itu tidak mungkin masuk surga. Ibu Asyiyah itu bagaimana? Kama masaknya pagi bu, nyo tanyo Fir'aun tu dulu, dafir. Nang kalamak sambari kini dafir. Ibu lecu itu ke suami. Besok ubah lagi. Nang kalamak tu ndak nan maha do pak. Di kampung ada tulang barawi pak. Tulang jawi gua lah diambil tunjangnya dipanggang atau dirawi. Dimasukkan tomat, dimasukkan bawang putih, dimasukkan bawang merah, disiram jo air nasi. Tu diwoan dia teh nasi balik. Ya kan? Dia gia jamur cendawan, dia gia ikan teri. Sudah tu diwoan Japan, dibakar ikan sape kariang tu, dibaro tempurung, dimakan jo itu. Paliang-paliang aragonya 10.000. Tapi awak begitu makannya. Lama. Jadi yang enak itu bukan yang mahal. Menu yang bervariasi. Ya kan? Apa-apa betul loh. Jadi pemaluan ibu kalau kurang lama sambar tiru Nabi. Nabi itu pak pulang lima-limanya nyo makan, ya kan? Atau nyo sesuuk dia nyo suuk lo istrinya. Taruh itu. Nyo sesuuk lo istrinya. Nyo memanggil bininya Humairah. Kenapa? Ibu Aisyah tu kuning kemerah-merahan rancak. Kalau Aisyah nang kini pakai bada afon tu. Ndak orisinil dah. Ya kan? Jadi suatu kali tiba Nabi di rumah nyo cicipi makanan. Sudah tu ndak nyo lagi istrinya dong. Batanyo lah istrinya kau. Ya Rasulullah, ada ndak wanita lain di luar yang melayani engkau? Bab itu kata Nabi, salamu ko apa nang kau makan basuan kamu. Nan hari kini kau indah. Ya kan? Kenapa Nabi pak? Rupanya nalio makan tu asin.
supaya bini nyojan malu, ya kan? Ndaknya suruhan saya. Tapi karena ada rasa kecemburuan istrinya, yo kemakan ikojo kata Nabi. Ambo suruhan, yo Rasulullah. Ambo gadang hati ambo engkau berbagi itu taruh. Nyo suruhan dek Nabi. Alun sampai tak kunyah lai. Wah, kecik ibu Aisyah ko. Rupanya makanan ko aturan nyo agi kecap, nyo agi garam. Asin, tapi Nabi tidak marah. Supaya istrinya ndak tahu, ndak nyusuan saya. Itu Pak. Kalau orang Solok Selatan tu yang kasar tu, ndak bau tak kau. Ndak kau lagi gula do garam kau lagi. Lah salamu kau memasak pandi aja lah. Ibu ndak hati istri dia tuan. Ibu hati rusa Nabi tu. Kalau malai Pak mama tuan. Kalau asin sambal Pak, siram saja ayangnya. Ayangnya kan ada di dispenser tu. Bamang kau dah siram sambal dah. Boleh nak banyak kuahnya aja. Itu sekecilan. Jadi kecilan asin. Terbuka rasio istri kau. Kadang-kadang bamang kau sase ibu-ibu kau. Aturannya lagi gulo tapi nyo lagi garam. Lai tahu Pak sebabnya. De inyo palupo tu Pak. Apa balian kanan tadi? De inyo palupo tu sampai beranak sabalik. Jadi semua yang terjadi ada hikmah. Maka Rasulullah itu dalam ayat yang dibacakan tadi, beliau itu kedatangannya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus Rasulullah itu, kata Allah, Nabi itu kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nanti Bapak Ibu yang konsentrasi, yang sangat yakin anak-anak Bapak dan Ibu yang menjadi penghafal Al-Quran ini nanti akan dipasangkan di kepala Bapak mahkota dari emas. Kemudian ketika Bapak dan Ibu meniti sirat, Al-Quran datang menuntun kembali agar Bapak tidak terpeleset ke neraka. Jadi banyak sekali hikmahnya kita Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu berniat melakukan action, bertindak dan berbuat, memotivasi anak-anak kita untuk menghafal, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangannya. Guna Al-Quran itu apa? Liyursyidun nasa ila sabilil huda. Ini kelanjutannya lagi. Kata Rasulullah, untuk mencerdaskan manusia agar manusia itu berbuat benar dan menempuh jalan petunjuk. Jadi kita yang rajin membaca Al-Quran ini Pak, akan dipermudah oleh Allah menerima petunjuk. Yang kita harapkan dari Allah itu petunjuk Pak. Kalau tidak ada petunjuk Allah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita akan tersesat dari jalan yang lurus. Kalau sudah tersesat, Allah akan biarkan terus kita menjadi orang sesat. Maka latihlah diri dengan mematuhi Al-Quranul Karim. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Sudah itu apa lagi? Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Al-Quran itu akan membawa kita dari yang gelap kepada yang terang, dari yang salah kepada yang benar. Itulah fungsi Al-Quran. Kita akan dibawanya. Untuk itu Bapak-bapak, dengan kita pada hari ini berkumpul di sini dengan mengikuti acara wisuda tahfiz Quran anak-anak kita, sekaligus membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga kesemuanya itu menjadikan rahmat di dunia, berkah di dunia secara jangka pendek, rahmat dan berkah di akhirat secara jangka panjang. Pak Ustadz, kece orang, apa bedanya dunia jo akhirat? Nah, pertama dulu, kita sudah melihat Pak, saya melihat kota terindah di dunia ini
Dubai. Sesudah itu kata orang lagi Qatar, tapi saya belum sampai ke Qatar. Jadi ada umrah itu plus Dubai. Jadi sangat indah sekali menurut pandangan mata saya. Sedangkan kata Nabi, yang kita lihat terpesona, terkesima kita melihat di dunia ini hanya satu nikmat yang diperebutkan bersama semenjak Nabi Adam sampai akhir zaman. 99 nikmat masih tersimpan di sorga. Para kerancaknya serugo tu nanti tu Pak. Cie ke dunia konyo 99 di serugo. Di antaronyo di serugo tu. Awak indak gaik-gaik di serugo tu nanti. Masuk apa ke serugo tu awak gua ambo Pak Bupati, Pak Wakil Bupati sadonya lah. Mudah-mudahan dimasukkan di Allah ke serugo. Awak kini serupo ambo lah 73 gua. Tapi nanti masuk serugo ambo bantu orang bau mua 30 balik. Kulit tagang balik, abu hitam balik, gigi palsu ditukar di Allah jo gigi asli, tinggi 60 meter, kulit kuning putih serupa Nabi Adam, bini 9. Jadi sabar salah bini cik ketua. Di sarugo nanti ditambah 9, 10 aja bini awak. Atin tiang lah kesadonya. Iya kan? Kenapa diberi laki-laki istri 9 di surga namanya bidadari atau hurun ain? Karena bapak-bapak, ibu-ibu, orang laki-laki muda semua, tenaganya kuat lahir batin. Nah, ibu-ibu tinggi 50, kulit putih serupa nasi tiawa, kemudian wajah 9 balik tahun. Nah, cuma laki tidak boleh 9, balang anak dia. Laki tetap cik. Mudah-mudahan suami ibu nanti di dunia kojo, suami ibu di dalam surga nanti. Yo ingin masuk surga, tetaplah memahami dan mengamalkan Al-Quran dan meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang terhormat, maka waktu yang membatasi kita, semoga acara kita hari ini sampai berkelanjutan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Batang gadang lah ambo panje, dahan joran tiang lah ambo titi, karena di sinan talatak pangka tangkai. Salamo ambo memanjek batang maniti dahan, kok tagoyang bungo sadang kambang, talantak putih sadang laki, talendo buah sadang masak, dek capek kaki tangan ambo. Kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Ketua DPRD, dan seluruh kita yang hadir, Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan, saya mohon dimaafkan. Lagi maaf betul. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bertemu kembali. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.